berada di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai khotbah ini, biarkan saya menyapa saudara-saudara sekalian yang berada di rumah, yang mungkin dalam kondisi bersama anak-anak di rumah masing-masing, atau mungkin saat ini jemaat kami yang dikasihi Tuhan sedang sakit di rumah sakit, atau dimanapun saat ini saudara-saudara sekalian berada. Tak lupa pula selamat hari Minggu bagi para petugas live streaming dan 2-3 beberapa orang yang ada hadir di gereja kita yang membantu kita pelayanan pada saat ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Nats firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dengan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklukkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing ke rumah tanah miliknya. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang.
Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, nats khotbah kita pada hari ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan memberikan perintah, bagaimana Tuhan memanggil Musa, melalui Musa Tuhan memberikan suatu peraturan yang harus diikuti oleh bangsa Israel ketika nanti mereka sampai di tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan. Dalam nats imamat ini, pada bagian ini, Tuhan mau menyampaikan bahwa bangsa Israel harus mempunyai cara hidup yang baik di hadapan Allah dengan mentaati hukum-hukum dan peraturan yang Allah berikan. Termasuklah di dalamnya bagaimana bangsa Israel harus memelihara alam ciptaan Tuhan itu dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini ada dua peraturan bagian besar, dua bagian besar yang disampaikan oleh Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat 7, Tuhan mengatakan harus ada pemberhentian akan tanah itu setelah dieksploitasi, setelah tanah itu ditanami tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang berdampak bagi bangsa itu selama 6 tahun dikelola. Pada tahun yang ke-7 harus menjadi sabat bagi tanah itu. Dan itu tidak bisa dikerjakan apa-apa. Dan ketika dibiarkan pun tanah itu, kalaupun ada yang tumbuh di situ, mungkin sisa-sisa anggur yang tumbuh, tanaman-tanaman yang tumbuh di situ, biarkanlah itu untuk orang-orang budak-budakmu di sekelilingmu. Bahkan biarkanlah itu dinikmati oleh hewan ternak cipta yang ada padamu. Siapa saja boleh mengambil, tidak menjadi hak orang pemilik tanah tersebut. Dan di ayat 27, juga bagi ternak dan bagi hewan liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi miliknya. Harus ada 1 tahun, setelah 6 tahun tanah itu kita pergunakan, kita tanami, kita siangi, kita usahakan, 1 tahun harus berhenti. Dan yang kedua, ketika 7 kali 7 tahun 49 atau sudah 7 sabat tanah itu berlangsung, 49 pada tahun yang ke-50 penuh. Itu juga menjadi 1 tahun pemberhentian penuh akan tanah setelah dihitung 7 kali tahun ke-50. Itu dijadikan tahun yang istimewa oleh Tuhan untuk tanah itu, untuk alam ciptaan Tuhan itu, yaitu bagi umat Israel dinamakan tahun Jobel, serta menjadi tahun yang kudus bagi mereka. Tuhan memerintahkan umat Israel khusus pada tahun itu membunyikan sangkakala di mana-mana, membunyikan sangkakala, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tahun itu menjadi tahun pembebasan bagi seluruh bangsa dan alam ciptaan. Jadi kalau kita baca ciri-ciri tahun Yobel ini ada 3, bahwa di setiap tahun Yobel ini 50 pada tahun ke-50 semua budak Israel harus dibebaskan pada masa itu. Kalau ada budak dibebaskan. Yang kedua, harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga semula. Mungkin ada yang terjual harta warisan. Kan dulu ada pembagian tanah bangsa Israel. Suku ini tanahnya ini, suku ini tanahnya ini. Mungkin bagian itu diberikan kepada orang lain karena kesulitan ekonomi selama 49 tahun. Namun pada tahun Jobel tahun ke-50, harta itu warisan harus dikembalikan kepada pemilik semula. Yang ketiga ciri-ciri di tahun Yobel ini, tanah tidak boleh digarap. Artinya maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan, menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan yang lemah.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita pada saat ini, dari dua bagian ini diarahkan bagi kita bagaimana manusia memelihara ciptaan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari dari bahasa Ibrani, kata nama Adam, makhluk ciptaan pertama, manusia yang diciptakan oleh Tuhan diberi nama Adam. Ternyata dalam bahasa Ibrani, Adam itu dekat, dibuat dari ciptaan yang namanya Adamah, dan Adamah itu adalah tanah. Manusia itu diciptakan dari tanah, dan tanah itu adalah alat ciptaan Tuhan, bahwa sesungguhnya sebenarnya tanah dan Adam dan manusia itu bersaudara. Karena kita memang berasal dari debu tanah. Sudah seyogianya lah kalau manusia ini memang harus bersaudara atau sama saling menjaga dengan alam ciptaan Tuhan ini. Ketika kita mengeksploitasi tanah ini sama dengan kita mengeksploitasi diri sendiri. Selayaknya tanah ini menjadi saudara dan alam pun akan bersahabat dengan kita. Dan sebaliknya ketika kita merusak alam ini akan berubah menjadi musuh kita. Itulah mungkin sebabnya pada saat ini ketika kita tidak lagi bersahabat dengan alam ini, sering terjadi bencana alam, tanah longsor, tsunami, banjir. Bahkan di suatu video di media sosial, gak jarang kita melihat terjadi likuifikasi, ada tanah pemukiman bergeser begitu saja dan ratusan rumah di situ yang kokoh dibangun manusia bergeser langsung. Karena ketika membangun manusia tidak pernah memperhitungkan bagaimana alam ini juga punya kapasitas. Hal ini muncul akibat manusia serakah yang mengelola alam demi meraup untung yang sebesar-besarnya, sementara di sisi lain telah menimbulkan kemiskinan, bencana alam, dan ekosistem yang tidak seimbang, menjadikan lingkungan yang tidak ramah, polusi air dan udara, dan menimbulkan berbagai penyakit hingga pada kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ada di rumah beribadah pada saat ini, dalam khotbah ini secara sederhana Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa sama seperti manusia, bahwa tanah atau alam ciptaan Tuhan juga dalam pengelolaannya perlu bersabar, perlu istirahat, jangan dieksploitasi melulu, dan berhenti serta bebas dari pengelolaan, dan semua orang juga boleh secara bersama-sama dengan penuh kebebasan dan kemerdekaan menikmati hasil yang diberikan oleh alam itu dengan sendirinya. Tidak milik satu orang, tidak milik kelompok tertentu, tetapi alam ini adalah milik Tuhan dan harus dinikmati bersama-sama oleh ciptaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bangsa Israel melakukannya? Ya, pada awalnya bangsa Israel pernah melakukannya. Kenapa? Sejarah kehebatan Yusuf sebelum mereka dari Mesir, ketika dia berhasil melestarikan kehidupan bangsa Mesir, menafsirkan mimpi Firaun, 7 tahun mereka akan ada kelaparan besar. Selama 7 tahun Yusuf berhasil mengumpulkan bekal, mengumpulkan logistik untuk bertahan bangsa Israel 7 tahun. Dia berhasil. Ini juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi berbeda dengan bangsa Mesir. Kalau pada saat ini Tuhan langsung membuat satu rencana yang baik. Tuhan memberikan engkau kelola tanah itu 6 tahun. Hanya 1 tahun yang harus kau pertahankan hidup. Masa engkau nggak bisa? Karena bangsa itu sudah berhasil
Yusuf yang bangsa Yahudi itu, yang orang Israel itu berhasil untuk memaintain hidup 7 tahun. 1 tahun saja pasti bisa. Dan itu mereka lakukan. Sehingga beberapa dulu bangsa Israel bisa bertahan. Sisi ekonomi mereka hidup. Bangsa Israel yang wilayahnya sangat kecil dan dikepung oleh berbagai bangsa. Ketika mereka melaksanakan ini, mungkin saat ini yang terkenal itu sampai sekarang masih kita dengar istilah kibuts. Kibuts itu adalah ada satu kelompok bersama yang dibuat di sini, tidak ada kepemilikan sendiri atas tanah, tapi tanah pertanian itu milik kelompok orang besar, milik bangsa Israel. Ini dibuat untuk mengelola, dan kibuts ini memiliki alat tersendiri, itu dipakai semua untuk kesejahteraan bangsa secara bersama-sama, dan itu membuat mereka bertahan. Pada masa itu mereka lakukan. Namun pada saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah mereka masih melaksanakan itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Hari ini bangsa Israel, saya melihat catatan tahun 2018. Ketika mereka menghitung itu adalah tahun Yobel. Mereka harus berhenti 1 tahun. Namun apa yang mereka lakukan? Bukannya mentaati firman Tuhan, tetapi mereka meminta supaya pemerintah memberikan uang $29 juta kepada rakyat dibagi. Dan yang kedua adalah bangsa Israel saat ini sudah cara bisa menjual tanah mereka kepada bangsa yang bukan Israel. Mereka mengizinkan pertanian mereka yang ada di situ untuk dikelola oleh orang lain, mempergunakan orang lain. Memang bukan mereka yang mengelola, tetapi tanah itu mereka suruh orang lain untuk mengelola, dan mereka melakukan sabat. Tipu muslihat mereka lakukan. Awalnya mereka mengatur tanah pertanian mereka dengan sistem kibuts, suatu pertanian yang bukan dimiliki oleh seorang tuan tanah, melainkan dimiliki oleh semua warga. Namun kibuts ini sekarang sudah menjadi seperti badan publik. Inilah data terakhir. Badan publik yang melegalkan tanah itu terus dieksploitasi oleh orang luar tanpa pernah berhenti. Dengan kecanggihannya, tanah itu terus dipaksa untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian yang memang luar biasa. Dengan teknologi yang ada. Terus mereka eksploitasi. Tapi poinnya adalah mereka tidak lagi menjalankan firman Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkaca dari kehidupan bangsa Israel. Coba sedikit kita renungkan semasa kita hidup di dunia ini. Semasa kita pernah membaca sejarah di usia kita ini. Apakah kita pernah melihat manusia berhenti sejenak mengeksploitasi ciptaan Tuhan ini? Coba saudara-saudara yang kasih, yang ada di rumah, coba baca kembali sejarah, lihat kembali. Yang terjadi adalah sepanjang yang saya catat. Di akhir abad ke-18 ketika revolusi industri mulai dan mesin uap ditemukan, industri berjalan dan ditemukan mesin tenun, sudah bisa secara massal ditemukan, dunia dieksploitasi, bahan baku diambil. Sampai abad ke-20, pada saat itu produksi massal sudah dilakukan secara efektif dengan lini produksi di pabrik-pabrik. Itu dikatakan revolusi industri 2.0. Sampai kepada revolusi industri 3.0 tahun 70-an, orang menemukan digitalisasi, udah pakai robot sedikit, otomatisasi semua, orang kerja tak ada lagi, pengangguran banyak, tapi produksi bisa begitu melimpah ruah. Bahan baku tetap dunia dieksploitasi. Dan saat ini lebih canggih lagi, era industri 4.0, semua lebih efektif, pengelolaan lebih efektif, luar biasa. Hanya dengan virtual, dari tangan orang semua bisa menggerakkan mesin, semuanya bisa dilakukan hanya dari segenggam tangan. Dunia ini tidak pernah berhenti dieksploitasi oleh manusia. Kalau kita hitung hampir 220 tahun
dari tahun revolusi industri 10. Apakah seperti yang diperintahkan Tuhan pada bangsa Israel untuk memberikan masa 6 tahun harus ada tahun pemberhentian dan setiap 49 tahun ke 50 ada tahun Yobel? Pernah dunia ini laksanakan? Atau mungkin pernahkah orang-orang yang membaca Alkitab yang katanya penginjilan kita berasal dari Jerman, dari Eropa sampai kemari? Apakah pernah mereka melakukan itu? Apakah pernah? Jika kalau kita hitung 220 tahun dibagi 50, seharusnya harus sudah ada 8 atau lebih kali tahun Yobel berlangsung. Meniup sangkakala secara bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Buatlah mungkin orang yang tidak percaya tidak melakukan itu. Tapi bagi orang-orang yang paham firman Tuhan, apakah mereka pernah berhenti dan duduk sejenak untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada masa itu? Dan memberikan kebebasan kepada orang-orang lain untuk menikmati ciptaan Tuhan yang mungkin dia pegang pada saat ini, berbagi dengan orang lain. Bukankah sebaliknya yang terjadi adalah manusia melupakan perintah Tuhan dengan tidak henti-hentinya melakukan eksploitasi terhadap alam. Dan alam itu sudah bukan lagi menjadi saudara manusia, bukan lagi menjadi sahabat kita, namun telah berubah menjadi momok yang menakutkan, menjadi musuh bagi kita. Kenapa tidak? Bencana banjir, longsor, gempa bumi. Kota Medan ini sedikit saja hujan, hanya hujan 2 jam, kita sudah melihat sudah sulit pulang ke rumah. Kami di Padang Bulan, Pasar 5 sana. Atau 1 jam hujan aja berhenti, apa tidak berhenti. Itu udah tunggu dulu 1 jam biar surut. Karena banjirnya mobil pun tenggelam. Saya nggak tahu di daerah lain. Apakah itu semua bukan karena ulah kita membuang sampah dengan sembarangan? Ketika mungkin ada selokan paret sedikit saja terhambat ada sampah, tidak pernah lagi ada manusia, tidak pernah lagi ada orang yang peduli untuk mengambil sampah itu, membongkar sedikit supaya air itu berjalan. Yang dulu pada masa saya anak-anak masih ada istilah gotong royong, kebersihan, membersihkan paret. Anak-anak SD setiap hari Jumat harus bergotong royong, keluar dari sekolah membersihkan lingkungan. Sekarang semua harus diupah. Masyarakat sudah berpikir ada pemerintah kok yang akan membuat buruh mengerjakan itu. Dan kita tidak peduli lagi dengan lingkungan. Yang tragisnya adalah bukan hanya dengan alam saja kita tidak bersahabat lagi. Tanpa kita sadari bahwa manusia sudah menjadi mangsa bagi sesamanya. Manusia yang satu sudah menakutkan bagi manusia yang lain. Coba kita lihat. Bukankah semua sengketa antara bangsa ini semuanya berakar daripada ketamakan? Bukankah sengketa yang di dunia ini semua berasal dari keinginan untuk menguasai hasil bumi, dikuasai oleh satu negara, satu bangsa, satu orang, satu kelompok? Itulah akar dari persoalan yang ada sampai saat ini. Bahkan ini menjadi catatan bagi kita. Di media massa saat ini atau di catatan harian-harian yang ada, ketika bangsa Indonesia bersepakat dengan Cina akan mengelola satu pabrik pembuat baterai. Kenapa baterai ini luar biasa? Karena ke depan tidak perlu lagi gasolin, minyak, solar. Mobil yang tercepat pun sekarang sudah listrik. Hyperloop itu sudah dikembangkan. Dan baterai yang paling baik itu bahannya dari nikel. Nikel itu hanya ada di alam Indonesia. Di Indonesia yang merupakan kepingan surga yang turun ke bumi, itulah Indonesia. Alam yang kita miliki ada di Indonesia. Jokowi melakukan kerjasama dengan China. Karena China terbuka langsung mengatakan, ya kami mau. Ada satu negara superpower yang kebakaran jenggot dengan itu
dan berupaya dengan segala cara untuk menguasai kembali pertambangan di Indonesia ini. Kita tak usah sebut siapa negara itu, tinggal di hati masing-masing. Berusaha dengan segala cara, silakan biar rusuh pun bangsa itu, kita keluar bagaimanapun asal ini bisa kita dapati. Pemerintah yang sah ini pun kalau mungkin tidak bisa ini berkepukul dengan kita, ayo kita buat pemerintahan yang barangkali, ini catatan. Ayo come on, kita sadar alam kita, bangsa Indonesia adalah kepingan surga yang turun ke bumi yang kita duduki saat ini. Kita jaga. Saudara-saudara yang kita dikasihi oleh Tuhan, sejenak coba kita kembali kepada tragedi dunia saat ini, tragedi di dunia yang siapapun pasti tahu. Ketika dunia sedang sibuk-sibuknya mengeksploitasi alam ini dengan serba otomatis, efektif, efisien, yang dinamakan dengan revolusi industri 4.0, telah terjadi sesuatu. Satu kota di daratan luas RRC di Wuhan, berkembang suatu virus yang namanya COVID-19, Coronavirus Disease 2019, dan hanya hitungan bulan saja virus itu menyebar menghampiri seluruh dunia. Dan sampai sekarang tidak ada badan resmi yang berani mengatakan ini obatnya, sudah kami temukan. Berita-berita yang ada hanyalah pertumbuhan orang yang sakit, pertumbuhan orang yang terdampak, positif, PDP, ODP, banyak lagi. Situasi saat ini sangat mencekam. Ekonomi dan industri berhenti sampai Badan Dunia melalui WHO langsung menginstruksikan bahwa interkoneksi antar benua berhenti. Tidak berjebar. Interkoneksi antar negara berhenti dulu. Di Indonesia interkoneksi antar pulau dan kota berhenti, dan begitu berlaku bersama di semua dunia. Dan saat ini seluruh negara melakukan pemberhentian kegiatan, lockdown. Bahkan negara superpower seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan para eksploitasi minyak bumi yang ada di Timur Tengah pun pada saat ini ketika COVID ini berlangsung berhenti. Harus berhenti, dipaksa berhenti. Memang COVID-19 ini menjadi sangat menakutkan bagi kita. Tadi kami di konsistori bicara dengan cintua kita dari Dinas Kesehatan Namang Panjaitan. Bukan persoalan meningkat sekarang di Kota Medan, bukan itu. Tetapi ketahuan karena pemeriksaan sudah berlangsung. Karena baru sekarang ini ada alatnya berjalan. Selama ini di mana? Ayo come on, di mana sekarang alatnya? Kenapa dari kemarin tidak ada? Kenapa sekarang ini baru bergebu ini? Dan alatnya pun rapid test. Kalau saya sih bukan orang kesehatan, tapi yang saya dengar dia itu hanya untuk mengetahui saja ada reaktif, tidak reaktif. Ya mungkin semua orang ketika lemah pasti reaktif. Saya baru capek lari-lari, mengombak, mengula, panas, pastilah badan saya, pastilah positif itu. Tetapi kalau ketahuan itu langsung, ayo ini harus periksa balik lagi, hari lagi, swab sampai, dan itu semua masyarakat. Ya, tapi itu adalah yang terjadi dan harus kita ikuti. Sangat menakutkan memang, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wajar kalau kita memang harus mengikuti protokol kesehatan. Sorry saja. Saya kemari harus pakai masker. Ini yang bisa kita lakukan, tidak ada. Ketika dengan orang 2 meter jarak, kesehatan jaga, ya. Sebelum pakai mic, lap dulu, pada tahu sebelumnya dipakai orang. Tempat duduk, bersihkan. Rumah, bersihkan. Membuat kita dengan COVID ini semakin hati-hati dengan kesehatan. Saat ini untuk sementara kita melihat dunia ini berhenti dieksploitasi dan bahkan hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya yang biasanya padat menghasilkan jutaan ton CO2, CO,
mungkin gas-gas lain yang akan menghancurkan dunia ini. Setiap detiknya bisa jutaan ton dikeluarkan di dunia ini yang menghancurkan ozon yang melindungi dunia ini. Menghilang karena tidak beroperasi lagi. Bahkan ada catatan, ini benar atau tidak, ada gambar bumi ini dari salah satu gambar satelit NASA katanya, atau di luar angkasa lah. Mereka menemukan bahwa gambaran bumi yang terakhir ini sudah semakin biru dan ozon kembali menutupi bumi ini. Hanya berhenti 1 bulan, 2 bulan mungkin efektif saja, masih 2 bulan berhenti kegiatan itu, bumi ini sudah mulai kepada pembaharuan yang luar biasa, mulai indah. Nih sedikit catatan. Kemarin ketika San Plaza katanya kan sudah buka. Ya kita juga cobalah melihat ada apa sih kita lihat di sana ya. Kita coba memang berjalan ke sana. Memang ada sesuatu yang berbeda. Ketika kita ke sana kita sudah melihat orang semua pakai masker. Dan ketika masuk pun dibersihkan. Kita udaranya mulai mungkin sudah selama ini berarti memang pemilik gedung atau bagian kita nggak tahu, tidak perhatikan kebersihan. Tapi sekarang kita lihat sudah lebih fresh. Situasi ini mendidik orang semakin care dengan kebersihan. Kita lihat. Dan itu yang kita harapkan terjadi ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui nats ini, bisakah kita secara bersama-sama memandang bahwa bencana saat ini, COVID-19 ini, yang membuat dunia ini berhenti sejenak, merupakan suatu peringatan, bahkan suatu paksaan dari Tuhan kepada manusia untuk stop, berhenti sejenak dengan segala kesibukanmu. Berilah waktu kepada alam ini untuk membenahi dirinya, hingga hutan-hutan yang sudah engkau gunduli dapat tumbuh kembali, dan tanah-tanah yang kita lobangi untuk mengambil batu bara dan zat-zat lainnya bisa tertutup kembali. Terumbu karang yang sudah hancur karena dieksploitasi oleh pengambil ikan dengan bom, dengan racun, bisa tumbuh kembali. Sedikit saya mau menyampaikan, seandainya lah tahun Yobel ini bisa diberlakukan di tanah Batak saja. Danau Toba yang menjadi tempat kumpulan ikan-ikan air tawar milik masyarakat di sekitar Danau Toba yang sebagian besar adalah orang Batak Toba. Ketika 6 tahun kita mengambil ikannya dan 1 tahun kita berhenti untuk tidak menangkap apa-apa dari situ, coba hitung perkembangan ikan yang ada di sana. Coba seandainya Danau Toba itu menjadi milik bersama, bukan milik hanya satu perusahaan saja yang bisa mengambil ikannya dan membudidayakan ikannya di sana. Diberikan kebebasan akhirnya milik bersama, pastilah Danau Toba itu akan dijaga secara bersama-sama oleh bangsa yang ada di sekitarnya. Bukan seperti saat ini. Danau Toba itu seperti milik 1-2 perusahaan tertentu dan ikannya hanya dimakan oleh 1-2 perusahaan tertentu. Sehingga orang di sekitar merasa asing dengan danau itu. Mereka tidak menjaga lagi. Dalam tahun Yobel pembebasan ini, kita kembalikan kepada hakikat. Secara dunia, bagaimana tahun Yobel ini bisa berlaku? Coba kita bayangkan, kalau dalam tahun Yobel ini IMF memberikan kebebasan utang kepada negara-negara yang berhutang. Karena mungkin 49 tahun atau 6 tahun dia sudah dapat keuntungan dengan itu. Kira-kira, bisakah semua dunia ini, negara-negara ini, bisa dapat keuntungan dan merasakan sukacita kembali? Tapi sorry to say, the powerful country, negara-negara yang memiliki kekuatan dan menguasai dunia ini, memang seolah-olah tidak lagi memperhatikan. Tapi dia ambil hanya untuk keuntungannya saja. Karena memang hanya negara superpower yang ada di dalamnya yang bisa menguasai dan menikmati itu.
Mereka hanya menawarkan utang tanpa pernah berpikir bisakah dia mengembalikan utang itu. Coba seandainya kita rasakan jika tahun Nobel ini dikembalikan kepada kita, kepada orang-orang yang sudah menguasai alam ini selama 49 tahun, tentulah beruntung berlipat-lipat. Satu kali dalam 50 tahun ini kita berikan kebebasan kepada orang lain untuk menikmati ciptaan orang dengan berbagi. Tak usahlah dulu melunaskan utangnya. Oke, bunganya enggak usah kau kasih, pokoknya aja lah pulangkan. Kira-kira begitu. Tapi tidak. Bunganya pun dibungai. Ya, semakin serakah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini masuk kepada fase yang terakhir di khotbah ini. Dalam episode kita pada tadi kita bacakan ada gambaran 4 malaikat yang membawa malapetaka bagi bumi, laut, dan pohon-pohon. Dan tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Kecuali datang satu malaikat yang dari timur, yang adalah gambaran dari Yesus Juru Selamat dunia, mengatakan, jangan merusakkan pohon-pohon, jangan merusakkan bumi dan laut. Sebelum kami memateraikan hamba Allah, kami pada dahi mereka, memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi. Ini merupakan suatu gambaran yang kita alami saat ini, bahwa wabah COVID ini merupakan suatu pembelajaran bagi dunia. Sesungguhnya manusia tidak dapat berbuat apa-apa dengan wabah ini. Namun firman ini menguatkan kita, akan datang malaikat dari timur yang adalah Yesus Juru Selamat kita berkata, jangan rusakkan bumi, jangan biarkan hamba-hambaku sakit, biarkan dia sembuh, yang artinya aku akan memateraikan dulu orang-orang yang percaya kepada aku. Tunggu materai itu, dan COVID ini tidak berdaya bagimu. Amin. Jadi jangan takut. Kenapa? Dalam kondisi COVID ini, kita yang percaya kepada Yesus, Dia sudah datang jauh sebelumnya berkorban untukmu. Dan hanya Dia yang mampu mengatakan, stop merusakkan bumi. Karena sesungguhnya engkau tidak sanggup mengatakan stop merusaki bumi. Hanya Tuhan yang sanggup. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada masa COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk sejenak berdiam diri di rumah. Bahkan kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Shalom, jemaat yang di rumah. Nikmatilah ibadah kita. Firman ini harus menguatkan kita bahwa saat ini anggaplah ini menjadi satu tahun Nobel. Tahun di mana kita harus berhenti sejenak untuk membunyikan sangkakala, berseru dan memuji Tuhan. Yakinlah, Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu dan keluargamu. Di mana kita harus bersejenak untuk memujikan sangkakala. Tahun di mana kamu dapat membagikan dan berbagi sesuatu kepada saudaramu yang berkekurangan. Sampai tahun ini selesai, sampai COVID-19 ini selesai. Ayo perhatikan sesamamu. Ini kesempatan bagimu untuk membantu saudara-saudaramu yang mungkin tidak menikmati alam ciptaan ini. Karena sudah dieksploitasi. Mereka tidak memiliki tanah lagi, tidak memiliki pekerjaan karena tidak ada pekerjaan. Bagi kamu yang memilikinya, ayo kemon bagikan. Sanggup. Hakai Petisa sanggup? Sanggup. Jemaat Hakai sanggup? Sanggup. Indonesia sanggup? Sanggup. Firman ini harus membukakan bagi kita. Ayo, tahun Nobel ini, bebaskan. Bebaskan, jangan pegang yang kau miliki. Karena itu bukan milikmu, milik Tuhan. Berikan kepada ciptaan yang lain. Sampai COVID ini selesai dan kita akan memasuki nantinya fase hidup baru yang kita katakan dengan the new normal, dengan hidup yang telah kembali pada hakikat yang semula. Itulah dia. Setelah selesai COVID ini nanti, kita harus berubah. Mindset kita berubah.
Kita hidup di alam ini harus mempunyai mindset yang berubah. Kita katakan dengan the new normal, dengan hidup yang kembali kepada hakikat yang semula. Kita akan merawat bumi ciptaan Tuhan ini dengan baik. Dan kita kembali ke hakikatnya bahwa sesungguhnya manusia bersaudara dan bersahabat dengan alam ini. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, kota kita, negara kita, dan dunia kita. Amin.